Ada 4 yang disampaikan ketika Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah. Abdullah bin Salam itu langsung ingin melihat wajahnya seperti apa sih Rasulullah SAW. Dan pada saat berkerumun, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengatakan Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Alhamdulillah. Nah, dengan itu saya katanya menyelinap dari kerumunan ingin melihat wajahnya. Pas pertama kali Abdullah bin Salam melihat wajah Rasulullah SAW, dia langsung bilang hatinya, benar ya, wajah ini tidak ada kebohongan dan tidak ada kemunafikan di dalam diri Rasulullah SAW. Dari wajahnya sudah kelihatan, Bu. Ya, mudah-mudahan kita tidak, kalau ada orang lihat, wah ini mah jalina bagir, ini ibu mah menikah dari gelis bagir saya gitu kan, tak terlihat. Jadi jangan sampai kalau ketemu teh berbalik dengan sesama manusia gitu. Apabila itu dekatinya, bagirnya dekatinya gitu ya, dalam hatinya juga tidak terpancar gitu. Nah, ini Rasulullah baru juga melihat, sudah berkata demikian Abdullah bin Salam. Nah, pertama kali apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ada 4 yang diucapkan. Pertama, Absus salam, tebarkanlah salam. Seperti yang barusan tadi, tebarkan salam gitu. Nah, ibu-ibu ya, menebarkan salam itu sebaiknya lebih ditekankan juga kepada suami-suaminya gitu. Tebarkan salam kepada kalau memang suaminya masih ada gitu. Tapi yang belum mudah-mudahan dapat jodohnya lagi, Bu. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik gitu ya. Ya, saya doakan semuanya gitu. Bagi ibu-ibu atau siapapun anak-anak kita yang belum mendapat jodoh, saya doakan mendapatkan jodoh yang terbaik. Ya, jodoh yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, absus salam atau tebarkan salam. Kita kadang-kadang ketemu dengan ibu-ibu yang lain, sebelum ketemu teh, kadang-kadang langsung, kemana sih Sulastri teh, arisan teh, ngomong-ngomong teh, ngomong anjing, ngecel bisa, teh yang nyebat salam itu lah gitu. Padahal ada salam teh yang terbaik, 4 kriteria kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Absus salam, tebarkanlah salam. Kalau kita ketemu, bahkan Rasulullah katanya, kalau sudah 1 jam atau 2 jam atau terhalang dinding ketemu lagi, walaupun sudah mengucapkan salam, menyebut lagi Assalamualaikum. Kalau kita mendengar orang yang menyebut Assalamualaikum, kita balas dengan yang lebih baik atau sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya wa barakatuh. Ya, itu lebih baik ya, Bu ya. Nah, dijawabnya lebih baik pula pedir tuh. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Balik awal ya, itu aku ya Allah. Gitu. Bagaimana kita mencontoh hanya dengan salam saja? Itu hebat ya Rasulullah ya. Rasulullah dengan bertemu dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan jamaahnya, tetap absus salam. Nah, absus salam kepada orang tua, kepada suami, kepada anak-anak, jangankan saja, Bu. Bahkan ke teman-teman kita pengajian juga, Assalamualaikum, masih terhargai. Coba kalau kita lewat, ya di sini banyak kerumunan orang, terus kita tidak mengucapkan salam, coba apa tanggapan mereka? Maaf, salam aja, kan gitu, Bu. Jadi peliharalah ini dengan bahasa yang sedikit aja, sekali-kali aja kita harus memeliharanya. Nah, yang kedua itu wa'atimu ta'am, dan berikanlah makanan-makanan. Orang-orang yang mempunyai kelebihan harta pasti mampu untuk memberikan makanan dan memberikannya. Etage lamun aya niat gitu. Ya punya, kalau ada niat mah iya gitu. Tapi dengan kelebihan harta boro-boro gitu nya. Bukan saya didieunya di masjid sana semakin bergaya gitu. Ini mah saraya. Pada akhir pokoknya mah udah wajib memberikan makanan pada orang-orang yang memerlukan atau orang yang tidak memerlukan, yang mampu pun kalau diberi makanan bahagia, senang gitu diberikan gitu kan. Saya aja kalau sekarang pulang dari sini diberi makanan bahagia. Ya, alhamdulillah.
bersilaturahim, alhamdulillah kita bisa disenangi orang. Belum kenal saya, belum ya? Nama saya belum tahu ya. Boleh saya kenal dulu? Nah, nama saya itu Hendrawan sebetulnya aslinya. Tapi karena saya kembar, wajahnya katanya identik. Tapi betul juga kalau orang yang lihat, kadang-kadang teman adik saya suka nanya, bapak gimana baiknya? Saya dia bikin usaha gitu ya. Dia sok tahu pisan, sok nyak pisan gitu. Oh, mungkin teman adik saya. Bahkan gini, saya jalan-jalan ke rumah dengan istri saya, ya sore-sore datang, lihat furnitur aja gitu. Lihat pas gitu pulang, tiba-tiba adik saya datang gitu. Sama dengan istrinya juga. Pak, dengan istri duanya ya Pak ya? Kayak gitu. Wah, sudah biarinlah kata saudara, ya apa gitu. Sampai tukang dagang tahu, dagang rumah. Pak, ini udah jadi istri muda, mohon coba gitu. Tapi asal baru jadi orang sih. Aduh, punten. Nah, kedua, saya membawakan ini juga bukan ingin saya disuruh atau bagaimana, ini syiarku karena saya punya Al-Huda TV dan nanti mungkin di-share juga untuk kebaikan-kebaikan juga karena sekarang ini zamannya zaman apa coba Bu? Zaman milenial sekarang itu harus di-share kebaikan-kebaikan itu supaya apa? Anak-anak cucu-cucu kita itu harus mengikuti gitu. Jangan sampai melihat konten-konten yang tidak baik. Kalau kita terjerumus ya, kita sering baca WA, nonton apa-apa yang gitu, anak istri pun pasti ikut. Anak istri gitu ya. Suami, anak-anak, cucu-cucu kita pasti ikut. Ya, karena banyak. Kalau sudah terlena dengan handphone, kita lupa untuk membaca Al-Quran, pasti gitu begitu. Jadi dibiasakan ada waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran. Karena saya juga di waktu-waktu tertentu nggak bisa dijawab sama saya waktu di depan handphone gitu. Ada suatu waktu tertentu yang tidak bisa saya jawab karena mungkin saya lagi keadaannya memang sibuk atau apapun gitu. Tapi ada sudah terjadi bahwa ini jangan dulu. Nah, ada waktunya untuk dibuka. Nah, kembali lagi Bu. Tadi nama saya Hendrawan, tapi suka dipanggil Roy. Bukan Roy dari mana? Roy Rai benar. Roy rata jadi punya Roy kan mungkin kan. Jadi bukan Roy kok bukan Roy ya. Nah, saya bergelutnya di bidang entertain dulu ya. Sampai karena duitnya kita perlu kakak kembar. Bu, mohon maaf saya bukan ustaz Bu, tapi saya belajar untuk menjadi seorang yang baik. Mudah-mudahan istiqomah ya. Saya masih bermain musik, saya masih tapi sekarang ini musiknya pilihan gitu. Dulu mah saya mainnya di kafe-kafe di tempat-tempat punten, orang-orang yang jual-jualan minuman yang ya amal lah ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah terkait dengan usia, terkait dengan waktu, alhamdulillah Allah memberikan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan doakan pun saya istiqomah gitu. Dan mudah-mudahan juga saya selalu berada di dalam kebaikan-kebaikan dan sama juga ibu juga saya doakan untuk berada dalam kebaikan-kebaikan di sisa usia selalu istiqomah tadi ya. Nah itu yang berat mah istiqomah Bu. Ya, istiqomah berat meskipun baik ke depan. Nggak tahu kan, setan mah depan kiri kanan belakang juga udah. Nah goda, walaupun kita berbuat baik ke depan, apakah masih kita bisa berbuat baik? Makanya terus kita deketin Allah, deketin Al-Quran. Kan dari sholat juga kita minta petunjuk terus ya. Walaupun kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tetap kita punya petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah
mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Waktu bulan puasa, kita kan suka memberikan makanan dulu ya. Ya, memberikan makanan pada orang yang memberikan makanan. Kata Rasulullah, bagaimana seandainya kalau sahabat berkata, bagaimana seandainya kalau kita tidak mempunyai makanan atau sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang memerlukan makanan. Kata Rasulullah, Allah memberikan pahala ini khusus untuk orang yang memberikan makanan pada orang yang berpuasa. Tapi ada cirinya, tidak harus kenyang, katanya gitu. Walaupun dengan sebiji kurma, seteguk air, seteguk susu, itulah yang akan menjadikan kita pahala. Walaupun sedikit amalan, tapi balasannya berat sekali. Adapun yang beramal yang bagus yang berat, pahalanya sedikit ada. Gitu. Maka kita harus berhati-hati, harus tasbihun dia, meluruskan niat kita. Apakah kita mengeluarkan sebagian harta itu hanya dengan ingin disebut sebagai orang dermawan, atau memang mukhlisin. Nah, ini mestinya kan ikhlas gitu, dengan seikhlas-ikhlasnya beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita pegang. Nah, berarti yang ketiga apa pun yang tahu. Yang ketiga adalah wasilul arham. Ya, peliharalah hubungan silaturahmi. Seperti hari ini ada majelis-majelisnya, pelihara hubungan silaturahmi. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 1 pun begitu, kata Allah tasa'alu nabihi wa arham, itu wal arham. Jadi harus kita memelihara hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahmi antara sesama. Jangan sampai kita papagi saya mau bisa diajak misalnya gitu. Dan saya teman kalau hari sampai hari sana mau kita mau hari sana udah juga kan gitu. Banyaknya mau kaget bermain orang kita bisa ratusan juga gitu. Dalam mimpi gitu. Jadi jangan sampai kita membicarakan tetapi silaturahminya tidak ada. Dan ini alhamdulillah ini majelis yang memang Allah ridho dan kita pun ridho, maka itulah akan menjadinya pintu menuju surganya kita. Ya, mudah-mudahan ya. Nih, pelihara hubungan keluarga antara sesama, gitu ya, antara keluarga, antara tetangga, antara kita dengan kolega kita, anak dan istri kita, semuanya kita harus pelihara hubungan itu. Jangan sampai kita dengan anak saja sudah menjadi cobaan atau musuh bagi kita. Mau menghindari. Karena apa? Ada 4 kriteria anak itu, hati-hati itu ya. Di dalam Al-Quran ada 4 anak yang disebutkan Al-Quran, kriterianya ada 4. 1 yang tadi saya pernah disebutkan, ju'ila linnasi hubbus salati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan. Apa sih di dunia kecintaannya, apa yang diinginkan? Itu apa coba? Anak-anak, harta, tahta, wanita, semuanya cinta semuanya gitu kan. Dari yang kalau saya tentunya, dan itulah ke perhiasan dunia. Nah ini anak itu sebagai perhiasan, Nah mudah-mudahan anak sebagai perhiasan dihiasi dengan kebaikan-kebaikan oleh kita. Tapi yang kedua, surat At-Taubah ayat 15 ini sangat menyentuh hati. Takut juga kita ya gitu. Innama amwalukum wa auladukum, katanya gitu dan tuh. Ya, jadi sesungguhnya harta dan anak-anakmu bisa menjadi cobaan bagi kita. Cobaan itu apa, Bu? Ujian. Ujian itu bisa baik, bisa buruk, bisa senang dan bisa tidak senang. Nah, kalau kita menimpa kepada kita ujian yang senang, berada budak, susah untuk mendeteksinya. Seolah-olah Allah memberikan kebaikan kepada kita yang mudah. Kita diberikan harta, kita diberikan anak, diberikan segala macam. Wah, bahagia. Anak kita kaya, diberikan harta. Ternyata di akhir-akhirnya anak kita terlibat. Kalau kita hindari ya, itu pun diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awalnya memang susah mendeteksi. Tetapi kalau memang Allah itu masih sayang, maka diberikan ujiannya dari kesenangan jadi keburukan. Agar apa? Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba dulu
Tapi kalau kita diberikan kesusahan, maka kita akan berputus asa. Seolah-olah dunia ini milik kurang gitu. Kurang pikir-pikir, aku mau kita gitu. Mudah-mudahan tidak ada di sini, maupun di sana juga ada di masjid yang lain, bukan di sini. Alhamdulillah di sini pada sahabat dan beliau tersebut lihat wajah-wajahnya juga, nafsu mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang akan mendapatkan surganya Allah. Itu. Jadi yang ketiga itu, kedua ya tadi kan perhiasan, kedua adalah anak itu sebagai cobaan. Yang ketiga ini adalah Al-Qur'an ayat 14. Ini adalah anak sebagai